Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kapan prosesi tersebut ada? Itu tak lain dan bukan adalah proses perkawinan budaya ketika agama Islam masuk ke negeri kita. Jadi dulu para sunan itu ada dua kubu. Kubu yang pertama menginginkan masuk Islam murni. Jadi warga masyarakat masuk Islam murni. Termasuk dalam hal ini adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat. Itu yang menginginkan orang masuk Islam murni dengan apa adanya. Tetapi ada kubu yang kedua yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga, dimasukkan secara perlahan. Saat itu Sunan Ampel sudah berkomentar, bukankah kemudian hari ini akan menjadi perkara bid'ah? Maka karena ada dua kubu ini, kemudian mereka pun alot itu apa ya? Ada diskusi yang panjang. Tetapi kemudian mengikuti kubu yang kedua, yakni bertahap. Jadi menggunakan cara yang bertahap dengan harapan di kemudian hari ada orang yang menjelaskan bagaimana tuntunan Islam yang sesungguhnya tentang prosesi kematian. Acara tahlilan ya tidak bisa kita pungkiri ya, dia akui oleh sebagian pendeta Hindu, dan saya pernah dikasih buku tentang masalah itu ketika saya main di Bali. Saya dikasih sama seorang ustadz di sana ya, tentang pendeta Hindu yang menulis buku, dan dia judulnya itu kalau tidak salah tentang tradisi Hindu yang ada di orang-orang Jawa. Maknanya seperti itu. Dia bangga, dia mengatakan lihat orang-orang Jawa mengadakan acara ya tahlilan, maksudnya hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari 1000, itu mereka ambil dari kita. Artinya dia berbangga bahwasanya ada tradisi Hindu yang masih berjalan di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang Jawa. Maka ini suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya melakukan acara. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa enggak hari ke-4? Coba. Kenapa enggak hari 39 kok 40? Coba pikirin. Kenapa enggak hari 47? Kenapa kok hari 100? Kenapa hari 1000? Kenapa enggak hari 975? Kenapa? Ya. Apa dalilnya? Kenapa harus dikaitkan dengan hari tersebut? Mau tidak mau harus kita akui itu dari tradisi Hindu. Sementara diakui oleh para pendeta Hindu tersebut. Bahkan mereka tulis buku tentang hal ini. Konsep itu menyebar di masa Nabi, masa sahabat, sampai kemudian para ulama-ulama soleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Ada penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang, daerahnya Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus, ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan ya, salah satu caranya, kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan. Jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan. Jadi diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi, daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar.
miras santika di zaman Nabi. Jadi khamar, ya, khamar minuman keras saat dilarang di zaman Nabi. Empat ayat dari An-Nahl, kemudian Al-Baqarah 219, posisi paling kiri sebelah bawah, menerangkan bahwa asalnya orang-orang jahiliyah sering memeras pohon-pohon kurma dan anggur, dijadikan sebagai alat untuk mabuk. Ayat haramnya belum muncul. Setelah itu muncul lagi yang kedua, ya, dijelaskan bahwa mabuk-mabukan itu, minum khamar itu, terasa manfaatnya ada sedikit, tapi banyak sekali hal yang mengandung dosa di situ. Manfaatnya bagi yang mabuk aja kerasa rasanya enak, tapi sebaliknya kata Quran, banyak dosa yang bisa muncul dari peristiwa itu. Ithmuhuma kabirun, ya. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Pelarangan belum muncul. Maka tiba-tiba ada orang yang biasa minum, tiba-tiba mimpin sholat, jadi imam. Jadi sebelum sholat minum dulu, begitu sholat mimpin baca al-kafirun, nggak selesai. Uliya al-kafirun, la abudu ma ta'budun, nggak beres-beres di situ. Maka diadukan, turun kemudian An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan dekat-dekat ke sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Umar bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nggak diturunkan langsung aja satu ayat yang mengharamkan kemudian khamar ini? Setelah masa berlalu, turunlah Al-Maidah ayat 90 itu. Innamal khamru wal maisir wal azlamu, dan seterusnya. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Ini semua perbuatan-perbuatan setan, sangat berbahaya, tinggalkan semua itu. Maka turunlah seketika kemudian perintah larangan untuk minum khamar dan turunan perbuatan sejenisnya. Kapan itu turun? Setelah beberapa masa. Ditanya pada Sayyidah Aisyah, ya, setelah Nabi wafat, kenapa ayat khamar nggak langsung diturunkan? Jawab Sayyidah Aisyah, kalau ayat seketika turun, maka tidak akan ada orang bisa menerima Islam pada saat itu. Karena luar biasa lekatnya dengan itu, jadi candu dalam kehidupan. Makanya turun bertahap. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan, sedangkan diam dalam kaidah fikih alanatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini, jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya, sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC Yusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Seperti antum dalam keadaan wudhu misalnya, menemukan air, airnya ada. Kemudian pada kondisi tertentu air tidak ada, maka apa yang dilakukan? Tayamum. Pakai apa? Bukan wudhu yang bersih, wudhu sa'idan thayyibah. Sudah tayamum dan sebagainya, sudah sholat, antum jalan lagi, air ketemu misalnya dalam waktu sholat selanjutnya, apakah masih berlaku tayamum? Tidak. Kenapa? Baik, karena tayamum situasinya darurat, setelah airnya ada, tayamum ditinggalkan, wudunya yang digunakan. Jelas di sini? Diskusi bareng di masjid namanya Abdul Rauf As-Sinkili. Diskusi di situ, menemukan nasabnya. Setelah tahu kita jalan lagi, berangkat lagi ke Pantura, bahkan dari selatan ke Jogja ke Pantura, sampai saya baru landing sebetulnya. Dari Lasem, dari Semarang ke Lampung, langsung ke sini, langsung live dengan teman-teman di sini. Dan kita telusuri, naik sampai ke Pasujudan Sunan Bonang, kita hitung tangganya sampai berapa sampai ke atas. Penjaganya namanya Pak Abdul Wahid. Banyak orang keliru sampai di atas dengan di bawahnya. Itu kita temukan sampai situ. Ya kita gali sampai kita ketemu ya beberapa sumbernya. Baik. Dan Allahu a'lam bis-shawab. Pertanyaan yang keempat, di dalam prosesi menuju alam nirwana, menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, mencapai alam moksa, di dalam agama saya diperintahkan untuk melakukan selamatan atau kirim doa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi
selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Di Solo apakah juga ada ya Bunda? Di Solo apakah ada ya Bunda? Ada. Oh, Blitar niku nggih wonten Pak, tradisi niku berarti ketularan king Solo lek ngoten. Tolong jawab dengan jujur. Ya, kajian kita ilmiah. Maksudnya ilmiah, saya mengatakan dari Hindu, saya pun juga punya dasarnya. Anda mengatakan itu ajaran Islam, Anda pun juga harus menyiapkan dalil atau dasarnya. Apa yang dimaksud dalil? Dalil itu adalah ilmu Allah. Dalil itu adalah wahyu Allah. Barang siapa yang menolak ilmu dan wahyu Allah, berarti dia telah menolak Al-Quran. Surat Al-Ahzab, Allah telah berfirman, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas disebut seorang laki-laki yang beriman, dan tidak pantas disebut wanita yang beriman ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara, dia mencari hukum selainnya. Tidak pantas disebut sebagai laki-laki beriman dan wanita yang beriman. Tolong jawab dengan jujur ayah bunda. Anda sudah pernah menemukan dasarnya ayah bunda? Anda sudah pernah menemukan dasarnya ayah bunda? Kalau Anda belum pernah menemukan dasarnya, saya sudah tahu dasarnya. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya menemukan di dalam kitab Weda ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Ini kitabnya ayah bunda. Yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedanda Adi Suripto. Ini skenannya, ini buku aslinya. Ya, jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Suripto. Di belakang ini ada nomor telepon beliau. Silakan gugat beliau. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anda baca dalam buku beliau, Selamatan Surtanah, Selamatan Geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Di Solo ini apakah juga ada telonan tingkepan ayah bunda? Loh, kok banyak kabeh sih? Ayo Ustaz bubareng ngaji nih Ustaz. Loh, kok banyak? Sudah tahu dasarnya? Loh, kabeh yo durung lho jane. Di media Hindu, jelas ayah bunda ya, bukan media Islam, jelas media Hindu. Anda baca filosofis upacara nyewu 1000 hari di Banyuwangi, jelas kan, media Hindu. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman, ini kitabnya Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi, Pratiasmai pipisate kwekweani widuse bahra arang kaya maya cengmi pratisada duweni nara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwajika Prataka Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayur Wantara Maweda Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Witaigrano
hamyaditaini tastasi barnisi akni. Sudah saya scan. Silakan Anda baca sendiri. Di situ dipaparkan dengan jelas ayah bunda bahwa lakukanlah pengorbanan kepada orang tuamu, lakukanlah kirim doa kepada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100 mendak pisan, mendak pindu nyewu. Jelas itu. Kalau Anda masih belum puas lagi, saya menulis buku, disediakan di panitia, kemungkinan di depan ya. Saya beri judul Mu'alaf Menggugat Selamatan. Saya paparkan tidak kurang 200 dalil ayah bunda, tapi dari Weda semua. Saya paparkan itu di dalam buku tulisan saya. Ini sudah saya scan Bapak Ibu sekalian. Ini kitabnya sama Weda. Ini rujukan-rujukan dalam bahasa kita adalah kitab tafsirnya.